sekarang kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa kita kenal dengan IPAS. Bab 1, melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5. Nah, yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang A, menjelaskan sifat-sifat bunyi, gelombang bunyi, dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang B, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran, gelombang bunyi, dan melihat karena cahaya. Yang C, melalui media, peserta didik mampu memahami apa yang dimaksud dengan sistem pendengaran, gelombang bunyi, dan melihat karena cahaya. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu. Untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Yang pertama yaitu adalah pengertian cahaya. Jadi, cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup. Contohnya, tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Adapun beberapa sifat cahaya, yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai dengan arah yang dituju. Rambatan cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Contohnya cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama yaitu kaca jendela rumah. Nah, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Sifat kedua dari cahaya ini, ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya pada cermin, ketika kita bercermin, orang bisa melihat pantulan dirinya sendiri, sama besarnya dengan aslinya, karena cahaya ini dipantulkan oleh cermin tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya dapat dibiuskan atau dibelokkan. Pembiasaan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium yang mempunyai indeks bias berbeda. Pembiasaan terjadi karena ada perbedaan kelajuan gelombang cahaya saat merambat dari dua medium berbeda. Contoh sifat cahaya dapat dibiaskan yaitu saat berenang dan meletakkan sebilas tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, maka tongkat akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Contoh sifat cahaya dapat diuraikan yaitu munculnya pelangi saat cahaya matahari yang tampak berwarna putih mengenai tetesan air hujan pada sudut tertentu. Cahaya akan merambat dari udara ke air yang lebih padat. Baik, di sini langkah-langkah penggunaan Canva dalam membuat video. Yang pertama itu, gambar di atas merupakan tampilan di mana Anda baru masuk di Canva. Setelah Anda masuk di Canva, Anda bisa memilih template yang Anda gunakan dengan cara-cara tekan tanda cari sehingga template yang Anda inginkan akan muncul.
Yang kedua, gambar di bawah ini merupakan tampilan untuk mencari template yang sesuai dengan keinginan Anda, seperti gambar yang sudah dicantumkan di bawah itu. Nah, setelah Anda menulis apa yang Anda cari, maka template akan muncul sesuai dengan keinginan Anda. Yang ketiga, nah, ini merupakan tampilan setelah Anda memilih template yang akan Anda gunakan. Yang pertama, foto. Teman-teman, jika ingin menambahkan foto, teman-teman bisa melihatnya di foto, maka akan muncul foto sehingga Anda atau teman-teman bisa memilih foto mana yang akan ditambahkan di template. Yang kedua, elemen. Pada elemen, teman-teman bisa mencari animasi atau warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang ketiga, teks. Teman-teman bisa tekan teks jika ingin menulis. Adapun bagian-bagian dalam media video. Yang pertama, halaman opening video berisi pembukaan berupa judul media, identitas penulis, dan identitas universitas. Yang kedua, tampilan kedua pada video, teman-teman bisa memilih apa yang ingin teman-teman buka, karena pada tampilan di atas atau tampilan di bawah berisi tentang semua isi dari video.